Biar pintar. Biar pintar. Jabatan itu cuma setahun dan itu berganti orang. Nah, kalau ngasih diam-diam aja, biar tangan kanan kasih tangan kiri nggak tahu. Nah, untuk pelaporan supaya itu berjalan dengan baik, terorganisir, tahu oh ternyata berjalan dengan baik. Nah, mereka ada anggaran-anggaran yang bisa disalurkan kepada negara-negara, salah satu Indonesia. Oke, KPPMLI kita hari ini. Oke, let's go. Oke, start. Oke, start. Let's go guys. Halo, semangat pagi guys. Selamat datang di Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan mengantar Nyonya Rima Risnawati yang akan beranjak ke Lions Club, Yayasan Lions Club, untuk memenuhi panggilan latihan sebagai ketua wilayah tahun 2023 hingga 2024. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar pendapat Rima tentang apa yang ada di hati atau di benaknya dia dan ada di pemikirannya beliau ya pagi ini. Ya, yuk kita tonton episode kali ini. Apa kata Rima? Let's go. Pagi Bunda. Pagi ya. Mau kemana hari ini? Mau pelatihan di Lions Club. Mau nggak mau pelatihan itu terus dilakukan biar pinter katanya. Biar pintar. Biar pinter. Emangnya selama ini kenapa? Selama ini kurang pinter karena di Lions itu gini. Intinya ini kan tentang guiding Lions. Jadi kalau di Lions itu jabatan itu cuma setahun dan itu berganti orang. Dan setelah berganti, kalau udah ganti itu yang berikutnya juga blank. Harus ngapain, gimana, pelaporannya kayak apa. Itu ada pelatihan-pelatihan di awal. Kenapa? Supaya orang pejabat saat itu tahu harus melakukan apa, harus bagaimana, dan bagaimana cara pelaporan. Karena akhir periode itu harus ada laporan untuk distrik Indonesia dan internasional. Jadi semua jabatan, semua yang namanya presiden di klub itu, presiden, sekretaris, terus bendahara, para direktur, terus kalau jabatan distrik ya gubernur distrik governor, terus sekap, sekretaris kabinet, bendahara kabinet, terus ketua wilayah, ketua daerah, ketua komite, dan di jajarannya itu hanya setahun sekali. Tapi intinya setiap jabatan itu 1 tahun. Alasannya kenapa cuma setahun? Ya Kenapa karena nggak 5 kan tahun harus gitu? berganti. Jadi harus gantian gitu loh. Kalau nggak gantian kan orang lain nggak ada kesempatan loh. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk belajar berorganisasi. Intinya semua yang di Lions Club itu belajar. Jadi kalau sudah jadi DG pun harus tetap belajar. Karena di atasnya ada senior, ada yang lebih sudah seniornya lagi dari DG. Nah itu terus dilatih. Jadi di Lions itu nggak ada kata yang namanya ini, aduh nggak tahu, aduh harus ngapain, nggak ada. Karena semua ada pelatihannya. Jadi minimal mereka punya ilmu pengetahuan baru, ilmu pengetahuan yang bisa di-share kepada bawahannya lagi, tuh kepada teman-temannya, anggotanya, membernya. Itu. DG tadi apa? District District Governor ya? Governor. Itu yang paling tinggi ya? Ya, dia di distrik karena dia yang mimpin. Jadi kalau di kita kayak gubernur gitu ya, kayak gubernur provinsi atau Iya, pemerintah. tapi
Sebenarnya kalau jadi district governor itu kalau dia balik ke klub itu yang paling tinggi presiden. Kayak gini lah, misalnya kalau dalam Ya pemerintahan kayak partai ya, jadi dia kalau balik ke partai yang paling tinggi ketua partainya. ya gitu. Tapi kalau dia di pemerintahan maka dia yang paling tinggi di pemerintahan. Ya gitu betul, kan. benar. Kalau yang dilakukan oleh Lion, kenapa harus lapor ke internasional sama? Ya harus, kalau nggak ada pelaporan mereka nggak, internasional nggak akan tahu apa kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kegiatan apa aja kan, kalau di Indonesia ada 5 titik fokus: diabetes, relieving the hunger, environment, childhood cancer, satu lagi vision. Nah 5 itu harus dilakukan dalam 1 tahun. Kenapa? Karena supaya masyarakat yang membutuhkan itu tersalurkan. Nah itu bukan hanya, kan kalau kita istilahnya kalau ngasih diam-diam aja biar tangan kanan kasih tangan kiri nggak tahu. Nah kalau di Lions enggak. Kenapa kita harus, bukan maksud apa-apa, tapi untuk pelaporan supaya itu berjalan dengan baik, terorganisir. Jadi kalau internasional tahu oh ternyata berjalan dengan baik, nah mereka ada anggaran-anggaran yang bisa disalurkan kepada negara-negara, salah satu Indonesia. Karena kayak seperti waktu tsunami Aceh, besar loh anggaran yang dari luar negeri itu, dari Lions untuk sumbangan seperti Cianjur kemarin. Ini artinya kegiatan di laporan tuh kegiatan sosial kan? Iya dong. Nah, terus dari mana datangnya dana atau grant tersebut? Kalau dana yang mana nih? Ya grant atau apapun. Kalau itu grant ya, dari untuk internasional. Untuk melakukan kegiatan sosial itu kan juga butuh dana. Iya. Nah, dananya itu datang dari mana? Kalau dana ya, kalau kegiatan sosial yang dilakukan istilahnya untuk 5 titik fokus itu dari anggota masing-masing. Anggota masing-masing memberi donasi, mengeluarkan koceknya untuk bakti sosial tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada dana nih buat bakti sosial, ya udah kita bisa namanya fundraising. Kita jual sesuatu lah, jual kue, jual barang, jual apapun yang nanti hasilnya bisa untuk donasi. Itu kalau kita nggak ada, misalnya sebenarnya mau ada dana mau nggak ada dana itu wajib tuh untuk fundraising, karena bagaimanapun wajar-wajar aja fundraising itu dilakukan, dan istilahnya untuk cari dana yang paling mudah ya. Jadi artinya fundraising itu seperti orang kerja dapat duit, habis itu dia menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kegiatan sosial atau beramal, begitu kan? Iya. Istilahnya kalau di kita 2,5% lah ya. Kalau di Islam. Kalau di Islam kan 2,5% kita menyisihkan. Nah itu juga 2,5% kita bisa salurkan lewat Lions Club juga nggak masalah. Karena Lions Club itu tidak memotong apapun. Istilahnya tidak memotong ada biaya transportasi, ada biaya makan, nggak ada. Semua murni, misalnya dikasih 100 rupiah itu yang kita sumbangkan. Nggak ada potongan apapun. Ya. Jadi artinya kalau kita melakukan kegiatan fundraising berarti klubnya yang melakukan kegiatan fundraising ya? Apa klub dan anggota klubnya? Iya, klub dan anggota klub. Nah itu bisa aja lintas klub juga fundraisingnya ya? Bisa, dan itu bisa lintas klub, bisa lintas distrik, bebas. Nah, salah satunya juga yang luar biasa adalah kita punya rumah singgah Lions. Rumah singgah Lions itu ada di daerah Tomang. Itu kan dekat dengan Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Kanker. Nah di sana anak-anak yang kena kanker dari daerah ataupun di Jakarta yang jauh dari Darmais itu boleh menginap di sana dan gratis. Kita dapat anak-anak dapat makan, dan tentunya juga orang tuanya misalnya itu dapat makan. Anak-anak sehari 3 kali, dan makanannya terkontrol. Dari mana sih makanannya? Itu dari kami anggota Lions. Lagi rame nih kemarin masalah zonasi yang
lagi viral, yang lagi rame itu ada sekolah sampai kepala sekolahnya nangis karena tahun ini sekolahnya cuma menerima 1 murid, sementara murid yang lainnya kosong. Masalah zonasi itu. Dan kemudian kan banyak orang tua juga mengeluhkan tentang zonasi. Banyak banget lah itu ya. Itu sebenarnya kenapa sih itu? Kan tidak setiap kota di pembangunan sekolah kan belum tentu mengikuti zonasi dari awalnya gitu. Kenapa ini gitu. Jadi memang seorang pemimpin tuh harus tahu, harus survei dulu seperti apa sih demografi, geografi. Karena apa penting? Kalau saya bilang zonasi sekarang sangat tidak relevan dengan keadaan lingkungan di Indonesia. Kadang tidak adil. Satu sisi di sini daerah A misalnya, itu nggak ada sekolah, harus nyebrang. Tapi anak-anak yang masuk sekolah itu banyak, itu susah. Sampai harus kemana nih? Kan tujuannya donasi itu nggak sebenarnya tujuannya untuk tidak mempersulit, supaya tidak jauh jarak sekolahnya, supaya tidak kesiangan ke sekolah kayak gitu. Sebenarnya tujuannya mempermudah, tapi malah mempersulit. Zonasi yang diberlakukan terlalu sempit. Kalau zaman saya dulu kan zonasinya Jakarta Pusat, Jakarta Timur, tergantung wilayahnya ya. Jadi Jakarta Selatan itu ya udah satu Jakarta Selatan itu di daerah situ aja. Jadi kalau rumah kita misalnya Jakarta Timur, udah sekolahnya di Jakarta Pusat ya, pusat ke pusat lagi. Tapi kalau sekarang lingkungannya tergantung di lingkungan. Keluar sedikit misalnya areanya lebih dari sekian kilo itu nggak masuk, sementara sekolahnya di depannya gitu. Nah kayak gitu-gitu yang memang harus ditinjau lagi, karena Atau batas zonasinya mungkin tiba-tiba ada di depan rumah padahal sekolahnya ada di seberang rumahnya. ya hal-hal kayak gitu. Kayak misalnya sekolah saya dulu kan SD Sulasari, sekarang nggak bisa masuk 2019, padahal 2019 dekat banget. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Jadi malah banyak akhirnya yang nggak dapat sekolah di zonasinya itu kebuang jauh ke wilayah lain. Misalnya harusnya dia di Jakarta Pusat, rumahnya Jakarta Pusat, sekolahnya dekat banget. Dia juara umum pula, nggak dapat sekolah yang dituju. Kenapa? Karena kelempar tuh ke Jakarta Utara. Itu banyak yang kejadian. Kenapa Jakarta Utara kosong sekolahnya? Hal-hal kayak gitu. Tujuannya kan untuk tidak ada sekolah unggulan. Jadi semua dianggap sama. Zaman dulu sesusah-susahnya masuk sekolah, semua dapat bangku sekolah tuh dapat, kursinya dapat. Tapi sekarang banyak yang kelempar ke swasta. Karena apa? Karena umur yang di atas itu diprioritaskan. Harusnya umur yang di atas itu masuk ke paket C. Ya kan tidak ada dulu kan, kenapa harus paket C-nya nah itu tidak diaktifkan? Harusnya dilanjutkan lagi. Sebenarnya paket C itu masih ada. Iya. Tapi harusnya dari pihak kebijakan ya, pihak pemerintah itu membatasi nih umur sekian, maksudnya paket. Jangan masuk ke sekolah yang sudah. Jadi kayak misalnya sekarang sen junior itu jadi udah kumisan. Jadi SMP, bayangin SMP kumisan segala macam. Karena apa? Umurnya udah lebih tua jauh. Nah itu kan juga nggak sehat buat pergaulannya mereka. Ya, iyalah ya nggak sehat lah. Masa anak umur 12 dicampur sama umur 18 kan salah. Iya. Lagi pula juga yang umurnya lebih tua juga akan merasa minder. Nah iya, Kan ya mungkin kalau minder masih lebih kecil-kecil. Enggak, juga sama secara psikologisnya pasti iya. Dua-duanya juga yang satu anak yang justru yang usianya kecil umumnya pada dia nggak ada masalah kalau dia ada temen yang lebih tua, itu nggak ada masalah. Tapi kan akhirnya yang tua itu dia dibulinya secara psikologis. Kenapa dibully secara psikologis? Karena dia yang umuran lebih tua dia jadi minder, karena yang kecil-kecil itu dia nggak akan mukulin ya, karena nggak berani mukul lah, kan beda umur sama beda ukuran tubuh kan. Tapi kan secara tidak langsung dia akan bilang, ya lo kok udah tua kok masih sekolah, masih SMP ya. Itu kan jadi sebetulnya itu pembulian secara psikologis kan yang akan berdampak. Jadi sebetulnya nggak sehat untuk keduanya. Kalau yang kecil-kecil yang pasti yang protes adalah orang tuanya. Kok teman-teman anaknya kok yang udah umur 18 gitu kan, orang tuanya udah pasti protes kan gitu. Kalau yang
jangan merasa kok temanku anak umur 10 tahun Iya. gitu kan. Gitu loh. Lagi pula Kan udah sekarang ada paket C. ya misalnya gini, kalau anaknya lagi bandel-bandelnya, kalau ya anaknya lagi yang misalnya masuk sekolah itu lebih tua terus nakal, kenakalannya menular ke adiknya kan kok. Jadi kalau mau tuh ya paket set kembali lagi tuh mereka dibatasi lah umurnya, karena kasihan juga yang orang yang nggak mampu harus masuk swasta kan jadinya. Sekarang swasta harganya berapa? Kasihan lah. Iya. Sementara kebutuhan hidup aja udah susah, mereka harusnya masuk sekolah gratis, harus berbayar karena semangatnya mau sekolah. Iya, semangatnya pengen sekolah, Ya, udah dapetnya yang temen-temennya yang lebih tua, padahal karena diminta didahulukan yang lebih tua didahulukan, artinya umurnya pantas jadi nggak bisa masuk. betul, Habis itu ditambah ada zonasi ya berantakan. Terus akhirnya kan kalau nggak punya duit ya nggak sekolah kan gitu. nggak sekolah. Ngapain gitu. Makanya kan kasihan. Kan, Udah ya, kayak kemarin ya sekolah banyak. kuota aja kan udah sulit kan. Iya. Apalagi sekarang, waduh nggak bisa masuk negeri. Dari mana makan udah sulit. Sekarang anak lagi semangat sekolah kan banyak yang sekarang putus sekolah gara-gara itu kan. Apa ini disengaja supaya orang Indonesia tuh tetap bodoh atau gimana sih? Ya sebenarnya nggak ke situ. Manapun Indonesia itu kan luas ya dan berbeda-beda pulau, suku segala macam. Kalau di Indonesia harus lebih ditelaah lah. Berapa persen sih yang menengah ke bawah? Berapa persen yang menengah ke atas? Itu yang harus dilihat. Dan gimana sistem pendidikannya? Itu yang harus dibenahi adalah cara pendidikan di Indonesia. Di Indonesia itu kan terlalu eksak kalau aku bilang. Jadi mereka tuh nggak gini nih. Harusnya ada kayak SD itu harusnya baru mulai membaca. Di Indonesia enggak. Harus sudah bisa baca, bisa masuk sekolah. Nah, sekarang TK kan waktunya main, bukan calistung. Iya. Harusnya saatnya kelas 1 baru mulai. Dan itu juga sekolah yang seru gitu loh. Seru masuk SD kelas 1 itu masuk yang happy-happy, bukan ditekan sama gurunya. Kok kamu belum bisa baca? Banyak loh itu yang terjadi. Itu kasihan banget. Karena apa? Di kita tuh masih ke gimana cara baca, gimana calistung, gimana menghitung. Sebenarnya itu kan bisa dilakukan lebih cepat, tapi yang penting adalah dipekerti. Gimana caranya mengantri, gimana caranya nggak buang sampah. Dengan seperti itu, pasti korupsi juga berkurang. Korupsi itu berkurang. Kenapa? Karena mereka udah tahu tatanannya, dari basicnya, dari dasarnya. Gimana kita harus menjadi orang yang santun, orang yang tahu etika. Kalau dengan seperti itu nggak akan namanya sikut-sikutan, nggak akan namanya ada korupsi. Hal-hal yang kayak gitu itu sebenarnya dari dasar. Kalau mau menuntaskan korupsi dari sekarang, ayo dari sekarang pendidikannya dibenahi. Jadi kelas 1 itu bukan calistung dulu. Tapi kelas 1 itu ya harusnya tingkat SD itu lebih dikuatkan kepada moral, mentalitas, attitude sama ini. Jadi jangan selalu yang dikejar adalah nilai. Semua kalau kejarnya jadi nilai, nanti begitu dewasa dikejar adalah uang. Akhirnya jadi korupsi karena kita kejar target kan. karena kita jadi terlalu materialistik ya, terlalu ngejar duniawinya gitu kan. Bahasanya kalau kita dari kecil sudah didoktrin bahwa kalau nggak dapat nilai A kamu nggak bisa sekolah, atau kamu nggak bisa nyari uang untuk bisa sekolah kamu, karena kan begitu sekolah jadi anak-anak nggak bisa sekolah karena masalah zonasi, karena itu tadi adalah orang yang lebih dewasa dipilih duluan, akhirnya kan harus ke swasta, berarti harus punya duit kan, berarti otomatis kan udah didoktrin juga kan. Jadi kamu kalau nggak punya duit kamu nggak bisa sekolah loh, kamu nggak punya duit yang ini. Dasar Akhirnya kan, itu. Iya, akhirnya kan korupsi. Udah pasti akan bertuntut bahwa gue hidup lu cari duit. Hidup kayak apa itu hidup lu cari duit? Coba Aja cuma. zaman waktu kita macet total 3 hari yang di Brebes itu Lebaran. Itu kan parah banget itu. Itu karena apa? Orang ngantri ke pom bensin kan sampai ngambil 3 jalur. Setelah pom bensin kosong. Nah, itu sampai 3 hari ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang segala macam dampaknya tuh. Karena apa? Karena nggak mau ngantri. Coba kalau orang mau ngantri dan itu diajarin dari awal, nggak bakal kejadian. Bensin ya.
ngalamin Iya. sendiri kan, Iya. hari di tempat. Di jalan tol itu kan belum ada pompa bensin waktu Belum itu. ada. Adanya di luar, begitu keluar Brebes ternyata pompa bensin yang ada jadi rebutan. Dan itu jadi 3 jalur kan, Ah, habisnya. ngabisin jalur jalan, ngabisin jalur jalan yang di belakang jadi macet cuma gara-gara nggak mau ngantri. Itu. Jadi kita tuh, jadi kenapa orang sikut-sikutan? Kenapa pertandingan kita harus menang? Karena apa? Karena pola pikirnya itu targetnya harus bisa ini, harus bisa itu. Kan nggak gitu, orang kan bisa jadi apapun. Yang penting kita punya etika yang baik. Ya budaya target yang boleh baik. target boleh ada, tapi Boleh. yang diapresiasi seharusnya adalah prosesnya. Ya, prosesnya selama dia prosesnya ada misalnya gini, anak belajar mati-matian nih, terus nilainya bagus wajar. Anak belajar mati-matian nilainya segitu-segitu aja, ya memang kemampuannya sekian. Tapi kalau anak gak belajar nilai bagus, memang dia pinter. Anak gak belajar nilainya jelek, ya karena sesuai prosesnya kan gitu. Ya berarti intinya kan kalau kita menang tapi karena prosesnya kita benar itu bagus luar biasa kan? Iya. Tapi kalau kita menang karena kita mengandalkan segala cara, entah yang ya terutama ya dengan cara nyogok lah ke segala macam, ya itu biar bagaimanapun adalah memalukan kan. Nah itu kenapa masuk PSI cuy. Apaan tuh? PSI. Karena PSI Itu biasanya tekanan dari PS. gak ada uang. PSI. Sorry, gak ada namanya mahar-mahar, gak ada. Aman. Itu kenapa milih ke Masuk partai mau kawin nggak mahar. Nah, iya kan banyak katanya ceritanya. Adalah cari yang aman, cari yang lurus, yang jujur. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya sambil jalan lagi ya teman-teman. Ini kita sudah sampai di gedungnya Yayasan Lions Indonesia.